Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok kami, yaitu mengenai bisnis syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama, saya sendiri, Miladri Azharina, NIM 2211574. Yang kedua, ada Putri Rahmawati, NIM 221111575. Yang ketiga, ada Muhammad Karisma Azhari, NIM 221111577. Yang keempat, ada Muhammad Afif, NIM 221111578. Yang kelima, ada Rizi Kevin, NIM 221111579. Yang keenam, ada Hani Latifatun Nikmah, NIM 221111580. Yang ketujuh, ada Muhammad Yaya Hisam Barul, NIM 221111582. Yang ke-8 ada Ira Wahidatin, NIM 221111584. Yang ke-9 ada Dimas Aji Triyatno, NIM 221111585. Yang ke-10 ada Ahmad Januar, NIM 221111590. Pengertian bisnis syariah. Bisnis syariah merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah suatu orang atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Sedangkan syariah adalah kata yang berasal dari kata syariat, yang memiliki arti sebagai hukum agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan alam dan sekitarnya, dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Definisi bisnis syariah secara umum adalah suatu lembaga atau kumpulan orang yang menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Definisi bisnis syariah secara Islam adalah manusia sebagai pelaku usaha berkedudukan sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh Allah untuk mengelola sumber daya dalam rangka beribadah dan berbakti kepada Allah. B. Sejarah bisnis syariah. Bisnis masa Rasulullah SAW. Muhammad sejak muda usia 12 tahun sudah belajar berdagang dari pamannya Abu Thalib. Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad masih berdagang, tetapi beliau bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dagang. Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dalam berniaga, Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara yang ilegal dan tidak bermoral, seperti perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuangan atas kesulitan orang lain. C. Prinsip-prinsip bisnis syariah. A. Prinsip jual beli bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip jual beli ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Murabahah, akad dalam jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan. 2. Salam, transaksi jual beli barang secara pesanan, di mana penjual akan menyerahkan barang dagangannya di kemudian hari sementara pembeli melakukan pembayaran pada saat akad telah disepakati yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 3. Istisna, suatu akad transaksi yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati keduanya. Prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah ada dua macam, yaitu 1. Ijarah dengan objek transaksi berupa benda tertentu, misalnya menyewakan rumah atau kos-kosan. 2. Ijarah transaksi pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan orang untuk membangun rumah, menyangkul kebun, dan lain-lain. C. Prinsip bagi hasil atau syirkah, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko yang akan diperoleh ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara garis besar, syirkah bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni syirkah amlak dan syirkah uqud. C. Prinsip-prinsip bisnis syariah. A. Prinsip jual beli bai.
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Prinsip ini pembagian keuntungannya ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Prinsip jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, seperti 1. Murabahah, akad dalam jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jual beli tertentu. 2. Salam, transaksi jual beli barang secara pesanan, di mana penjual akan menyerahkan barang dagangannya di kemudian hari, sementara pembeli melakukan pembayaran pada saat akad telah disepakati yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya dari transaksi ini adalah penyerahan barang di kemudian bersamaan dengan pembayaran tunai di muka. Selanjutnya yaitu mengenai strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun bisnis. Yang pertama yaitu jujur di dalam bisnisnya, berprinsip pada nilai ilahi, bertanggung jawab menjaga nama baik sebagai pebisnis. Yang kedua yaitu fokus dan konsentrasi dalam membangun bisnis, memiliki tujuan dan rencana yang jelas dan realistis, inovatif dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga yaitu memberikan hak mitra sesuai dengan kesepakatan dan amanah. Dan yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan mitra bisnis, bekerja dengan prioritas, tepat waktu, dan berani mengambil resiko, serta tidak mendolimi dan rajin bersedekah. Syarat-syarat objek yang akad menurut Fatwa Dinas Majelis Ulama Indonesia yaitu harus bisa dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai ekonom yang handal. A. Ekonomi dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Dasar inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW berhasil dan dikagumi semua pedagang dan konsumen. B. Membuat mekanisme pasar yang adil. Pasar menjadi adil jika pasar telah bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. C. Mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal produksi, satu hadis yang sangat fundamental disebutkan, orang-orang harus berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, sebab mencari nafkah adalah bagikan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hal distribusi, Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya keadilan distribusi. Jenis-jenis bisnis syariah. Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain: yang pertama, bank syariah; yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah; yang ketiga, asuransi syariah; yang keempat, reasuransi syariah; yang kelima, reksadana syariah; yang keenam, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; yang ketujuh, sekuritas syariah; yang kedelapan, pembiayaan syariah; dan yang kesembilan, pegadaian syariah. Tujuan dari bisnis syariah adalah mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal dan diniatkan untuk kebaikan. Kejelasan suatu transaksi syariah dijelaskan dalam suatu akad.